Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17, edisi Rabu 7 September 2022. Pasca pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, sejumlah gelombang protes mencuat di tanah air. DPR berkomitmen akan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dampak kenaikan harga BBM kepada pemerintah dan berharap bantuan sosial yang disalurkan dapat tepat sasaran juga berguna bagi masyarakat. Pasca pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, sejumlah gelombang protes mencuat di tanah air. DPR RI berkomitmen dampak dari kenaikan harga BBM ini akan menjadi perhatian serius. Usai sidang paripurna khusus HUT DPR RI ke-77 dengan tema DPR Kuat Rakyat Sejahtera, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, melalui fungsi pengawasan dan komisi terkait, DPR RI akan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dampak kenaikan harga BBM kepada pemerintah. Puan Maharani meminta pemerintah untuk serius dalam mengkalkulasi penyesuaian harga BBM agar tidak membuat beban masyarakat semakin berat. Bahwa kenaikan BBM itu akan menjadi satu hal yang menjadi hal yang akan diperhatikan oleh DPR, menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini, jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit. Puan menegaskan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah diharapkan tepat sasaran dan berguna untuk masyarakat. DPR juga mendorong kementerian terkait untuk dapat melakukan pendataan penerima bansos secara akurat. Sementara itu, menanggapi walkout-nya fraksi PKS dari sidang paripurna, Ketua DPR RI menuturkan perbedaan pandangan dalam parlemen merupakan hal yang lumrah terjadi dan merupakan bentuk dari demokrasi. Terkait dengan bantalan sosial yang sekarang ini sudah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah, kami berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam pemberiannya. Sesuai dengan fungsi pengawasannya, DPR akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu di lapangan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Kominfo fokus menyelesaikan masalah blank spot khususnya di area 3T. Harapannya agar tercipta pemerataan untuk menjangkau area yang belum terjangkau akses telekomunikasi dan informasi di seluruh Indonesia. Komisi 1 meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi fokus menyelesaikan masalah blank spot khususnya di area terdepan, terluar, dan tertinggal. Dengan tambahan anggaran yang diajukan sebesar 19 triliun, Komisi 1 berharap Kominfo melalui Bakti terus membangun prasarana telekomunikasi. Tidak hanya di wilayah 3T, tapi seluruh wilayah Indonesia. Prasarana yang dibangun akan menciptakan pemerataan untuk menjangkau area yang belum terjangkau akses telekomunikasi dan informasi. Anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Anshori mengapresiasi kinerja Kementerian Kominfo yang terus mengupayakan jaringan telekomunikasi sampai daerah pelosok. Hasbi tetap meminta Kominfo menugaskan teknisi di setiap kabupaten agar sigap merespon komplain masyarakat jika terjadi kendala komunikasi. Kita berterima kasih sekali dengan Pak Menteri dengan adanya bakti internet ini. Jadi desa-desa yang belum masuk sudah bisa masuk ke memakai internet. Tapi yang menjadi kendala waktu kunjungan kita Komisi 1 ke Jambi adalah kalau bisa bakti internet itu menyiapkan teknisi mentraining dinas Kominfo yang ada di setiap kabupaten kota. Sehingga ketika terjadi kerusakan, mereka langsung bisa merespon dan tidak melalui toll free yang mungkin agak lambat untuk merespon. Anggota Komisi 1 lainnya Muhammad Iqbal meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak saja hanya fokus membangun jaringan telekomunikasi di daerah 3T saja. Saya berharap ada tambahan, Pak. Bukan hanya di daerah 3T saja yang dibangun tower-tower BTS tadi, tetapi juga ditambah daerah-daerah yang kita katakan masih belum blank spot itu harus dibangun juga tower-tower sehingga seluruh masyarakat Indonesia itu bisa menikmati internet. Andri, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendukung penuh usulan penambahan anggaran KPK demi penguatan dan peningkatan kinerja KPK dalam upaya memberantas korupsi. Pagu anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,2 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,3 triliun rupiah. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Ketua KPK Firly Bahuri membahas rencana kerja dan anggaran Pagu anggaran tahun 2023. Anggota Komisi 3 DPR RI Heru Widodo mendukung penuh usulan penambahan anggaran KPK demi penguatan dan peningkatan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Kemudian setelah ada pengkajian dari hasil kunjungan KPK ke luar negeri, kemudian membutuhkan alat teknologi informasi yang tadi disampaikan yang nilainya sebesar 142. Kemudian jika ditotal penambahan anggaran usulannya adalah 432,07 sekian. Saya kira selama ini untuk meningkatkan kinerja KPK, tentu fraksi PKB dengan sepenuh hati akan mendukung itu. Di samping itu, anggota Komisi 3 lainnya Supriyansa mengapresiasi kinerja KPK yang tetap solid dan konsisten meski diterpa asumsi negatif publik terkait dengan undang-undang baru KPK. Dikhawatirkan oleh publik setelah lahirnya undang-undang baru bahwa KPK akan lumpuh, tetapi kawan-kawan di KPK tidak memperdulikan penilaian awal, tetapi bekerja terus, tidak ada hentinya, maka OTT juga yang dianggap bahwa ini akan lumpuh dengan adanya undang-undang itu, ternyata semua anggapan-anggapan publik itu ditepis oleh kerja keras oleh kawan-kawan KPK. Halim dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI siap menjadi tuan rumah P20 dan menampilkan wajah terbaik Indonesia di Forum Parlemen Internasional. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, pada tanggal 6 dan 7 Oktober mendatang, DPR RI akan menjadi tuan rumah P20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan KTT G20, di mana Indonesia tahun ini menjadi presidensi dalam forum multilateral tersebut. DPR RI berkomitmen memperjuangkan isu perdamaian dunia yang merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dan berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Pada tanggal 6 dan 7 Oktober mendatang, DPR RI menjadi tuan rumah The P20 Summit yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan KTT G20, di mana Indonesia tahun ini menjadi presidensi dalam forum multilateral itu. Persiapan sidang P20 sendiri sudah mulai dilaksanakan. Selain melalui acara P20 Friendship Ride and Run, sosialisasi juga dilakukan dengan pemasangan beberapa baliho dan videotron. Nantinya juga ada sosialisasi di media sosial di mana akan disampaikan rencana kegiatan pertemuan P20. Menjelang penyelenggaraan event P20, DPR RI menggelar event Friendship Ride and Run, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan agenda P20. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan, acara ini turut menyemarakan rangkaian acara menjelang pelaksanaan P20. Dan hari ini kita mulai rangkaian dari upaya kita menyemarakkan P20 2022 Parliamentary yang akan kita laksanakan pada bulan Oktober. Dan kita berharap P20 nanti benar-benar bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang memberikan solusi bagi ancaman krisis dan resesi global. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan suksesnya penyelenggaraan IPU di Bali pada Maret lalu mendapat apresiasi dari Parlemen Dunia. Hal ini menjadi bekal DPR RI untuk menyempurnakan pelaksanaan P20 mendatang. Samping itu juga ini adalah momen persiapan kita, pemanasan untuk persiapan P20 yang nanti akan dilaksanakan di gedung sini, gedung DPR. Maka ini momennya juga disebut P20 Friendship Ride and Run gitu ya. Selain persiapan teknis, agenda-agenda yang akan dibahas dalam P20 juga menjadi perhatian DPR RI. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berkomitmen memperjuangkan isu perdamaian dunia yang merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dila Farares menegaskan penyelenggaraan P20 merupakan momentum terbaik bagi Indonesia dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan pariwisata. DPR RI memiliki peran besar sebagai penengah dalam mendukung penyelesaian konflik global. Dari pangan pun naik, artinya dampak perang selama beberapa bulan terakhir ini kena ke seluruh negara gitu loh. Dan dengan adanya momentum ini yang kita pegang ada P20 bisa mengambil dan mendiplomasi kepada negara-negara yang hadir di sini untuk bisa mengedepankan pendekatan secara diplomasi sehingga nantinya perdamaian bisa terjadi antar sesama negara yang lagi berkonflik. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Ratih Megasari Singkaru mengatakan isu-isu yang akan diusung dalam P20 sangat relevan dengan berbagai permasalahan global yang dihadapi saat ini, terutama dalam rangka pemulihan pasca pandemi. Isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian. Menurut Ratih, perempuan perlu mendapat ruang yang lebih untuk menyuarakan persoalan terkait kekerasan seksual agar bisa didengar oleh dunia internasional. Karena dengan momentum ini juga kita bisa gain awareness terkait hal-hal
banyaknya terkait masalah kesetaraan gender dan juga kekerasan seksual dan lain sebagainya yang kerap terjadi di Indonesia. Pertemuan P20 akan diselenggarakan di Gedung DPR RI Senayan akan mengambil tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery. P20 nantinya akan membahas 4 isu prioritas, yaitu akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. DPR RI berharap P20 akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong aksi nyata dalam menyelesaikan permasalahan global. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM. DPR meminta pemerintah pastikan bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan akurat dan tepat sasaran. Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 kepada masyarakat sebagai wujud pengalihan subsidi BBM yang mulai dicairkan sejak 1 September kemarin. DPR mengingatkan pemerintah untuk memastikan distribusi BLT berjalan dengan cepat, tepat, dan juga akurat. Dan untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Zia Ulbar dengan anggota Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Hilmi dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Apa kabar Pak Hilmi? Baik. Pak, mengenai langkah pemerintah Pak untuk menaikkan harga BBM yang sekarang ini terjadi Pak, bagaimana Bapak melihatnya Pak? Jadi kita melihatnya dengan kenaikan harga BBM ini kan kita di Komisi 6 ini kan menyikapi bahwa langkah yang dilakukan ini harus hati-hati sebetulnya, karena dengan adanya daya beli masyarakat yang sangat rendah dengan pemulihan ekonomi yang baru berjalan ini, seharusnya pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini harus hati-hati, khususnya BBM Pertalite dan biosolar, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, karena
dalam rangka sistem distribusi ini akan membutuhkan bahan-bahan bakar yang bersubsidi ini. Karena ini dinaikkan, maka barang-barang pangan di seluruh Indonesia ini juga akan mengalami kenaikan, sehingga daya beli masyarakat ini akan bisa terpengaruh. Untuk menekan angka inflasi Pak, kan karena itu bisa terjadi inflasi karena kenaikan harga BBM bersubsidi ini Pak. Bagaimana pemerintah harus menyikapinya Pak agar tidak terjadi inflasi? Jadi kan pemerintah kan juga menanggulangi dengan supaya tidak terjadi inflasi kan dengan bantuan-bantuan BLT ini. Tapi itu tepat atau tidak, karena saya rasa BLT itu kan yang dikasih kan cuma sebagian orang aja, tidak secara keseluruhan, karena harga pangan ini meliputi keseluruhan masyarakat Indonesia. Jadi belum tentu orang yang memang tidak daya belinya pangan rendah tapi belum tentu bisa mendapatkan BLT. Ini yang harus dipikirkan, karena pendataan BLT itu belum tentu secara keseluruhan benar gitu loh. Karena kita di dapil juga banyak yang seharusnya orang itu mendapatkan BLT tapi tidak mendapatkan BLT. Jadi apakah BLT itu sudah dinilai cukup tepat apa belum Pak itu Pak? Kalau untuk menambah daya beli masyarakat sangat tepat, tapi yang diberi ini loh, apakah ini orang-orang itu yang benar-benar yang harus mendapatkan BLT atau tidak? Karena data yang ada di bawah itu orang yang harusnya mendapatkan BLT juga tidak mendapatkan. Ini yang harus dikaji oleh pemerintah secara mendalam, karena harus tepat sasaran juga gitu. Baik, terima kasih Pak Hilmi atas waktunya. Demikian pemirsa TVR Parlemen, wawancara saya dengan Pak Hilmi dari fraksi Partai Gerindra. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Zia dan pemirsa. Apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Umam Hidayat. Selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini.
Yang pertama mengenai DPR meminta pemerintah pastikan data penerima BLT BBM harus akurat dan tepat sasaran. Bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Sadzili, meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak agar akurat dan tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan agar subsidi BLT BBM dapat terdistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial sehingga mereka tidak terdampak terlalu dalam atas kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM. Di sini Aceh juga mengatakan BLT BBM harus dipastikan penggunaannya untuk belanja kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, Aceh meminta Kementerian Sosial memastikan distribusi BLT BBM berjalan dengan cepat, tepat, dan akurat. Baik pemirsa, sementara itu Wakil Komisi 6 DPR RI, Faisal Riza juga meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerima BLT BBM, salah satunya dengan membentuk Satgas Pengawasan. Sebagai informasi ini pemirsa, total BLT BBM yang diterima oleh masing-masing penerima yaitu sebesar Rp600.000. Penyaluran BLT BBM ini dalam rangka menopang daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. Ya pemirsa, untuk berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini adalah DPR desak agar tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN. Bisa dilihat di sini pemirsa, DPR resmi membentuk panitia khusus atau pansus honorer yang bertugas mendesak pemerintah segera mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Untuk itu DPR meminta agar penerimaan P3K dihentikan sementara hingga proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN selesai dilakukan. Ya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang mengungkap alasan penghentian penerimaan P3K lantaran hingga saat ini masih banyak ditemukan para tenaga honorer yang tak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN. Masalah tersebut semakin diperburuk oleh tidak adanya roadmap kebutuhan P3K yang dimiliki oleh pemerintah. Di sini juga pemirsa, pansus honorer DPR mendesak agar pemerintah segera menyusun roadmap yang meliputi masalah ketersediaan anggaran, formasi, dan kepastian waktu pelaksanaan seleksi. Di sini pansus juga meminta pemerintah menaikkan anggaran dana alokasi umum atau DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan APBD agar dapat digunakan untuk membiayai gaji P3K di daerah dengan nomenklatur khusus. Ya pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR yang meminta pemerintah pastikan data penerima BLT BBM harus akurat dan tepat sasaran. Dan juga ada pansus honorer DPR yang mendesak pemerintah agar segera angkat tenaga honorer menjadi ASN. Kembali ke rekan Elisa. Terima kasih Umam yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.